Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari Sabtu, ya, tanggal 3 Desember 2022, saya menemani dua anggota dewan nih, Masya Allah. Ini pemandangan yang perlu terus dibudayakan, perlu dipupuk ya. Dalam satu dapil ini ada Kang Sule, ya, Kang Sulaiman, ada Pak Nana. Pada keduanya ini adalah satu dapil, yaitu dapil 1 untuk calon anggota Dewan DPRD 2 ya, Kabupaten Bogor. Nah, ini Masya Allah, harmonisme, rukun, malah kompak ya, kelihatannya kompak. Nah, ini kita insya Allah akan berangkat menuju ke Cianjur sebagai relawan. Dalam rangka agendanya adalah kita kegiatan menyalurkan pendistribusian bantuan lah gitu. Kemudian juga kita mau menyaksikan teman-teman dari Blue Helmet, mereka ingin melakukan program healing ya, terapi atau healing untuk korban yang terdampak bencana dari gempa di Cianjur. Nah, baik, nah nanti untuk detail susunan acaranya dan apa yang kita akan lakukan di sana mungkin nanti Pak Nana dan Kang Sulaiman yang dapat menjelaskan. Nah, ini saya mau bicara ngobrol-ngobrol nih sama Pak Nana terlebih dahulu barangkali ya. Nah, Pak Nana, Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita kan rencana ini dalam rangka berangkat ke Cianjur nih ya. Dalam rangka kita ya insya Allah menjadi bagian dari relawan lah gitu ya. Nah, kira-kira nih ya untuk agenda hari ini kalau bisa dijelaskan tuh apa aja Pak Nana kegiatan hari ini kira-kira nih? Ya, terima kasih Kang Abdul. Jadi pada pagi ini sampai malam mungkin ya, ada agenda di Cianjur. Yang agendanya itu pertama adalah adanya survei terhadap kebutuhan masyarakat di Cianjur yang terdampak gempa. Survei ini kita penting karena minimal kita mungkin untuk tahap kedua nanti dalam hal bantuan itu kita akan lebih fokus kebutuhan apa sebenarnya yang ada di lapangan yang sangat dibutuhkan. Karena informasi sekarang ini yang cukup beredar adalah untuk masyarakat sendiri belum merata dalam hal bantuan dan juga dari sisi kebutuhan. Oleh karena itu survei ini bisa memastikan mudah-mudahan kita punya donasi untuk tahap kedua supaya cepat dan tepat untuk bantuannya. Yang kedua adalah menyangkut masalah kita akan coba melakukan donasi terhadap bantuan Blue Helmet ke para korban gempa di sana. Yang ketiga adalah healing. Healing ini penting dikarenakan kita melihat bahwa dampak sosiologis daripada anak-anak di sana terhadap gempa ini cukup bisa menjadi hal yang trauma untuk mereka, sehingga kita harus melakukan perbaikan terhadap kejiwaan mereka dengan healing. Healing ini kita juga akan nanti bermain dengan anak-anak di sana, kita ajak untuk mereka diskusi sehingga minimal mereka bisa melupakan sedikit kejadian gempa yang memang mungkin menjadi trauma untuk mereka. Yang ketiga, kita juga kemungkinan akan coba melihat posisi-posisi karena di Blue Helmet ini ada yang namanya bersih masjid. Jadi ke depan itu mungkin kita bisa fokus ke sana untuk bersih masjid karena itu salah satunya setelah pasca bencana itu pasti butuh pembersihan yang sudah dilakukan oleh mungkin alat-alat besar, tapi masjid mungkin akan lebih banyak kepada sumber daya manusianya, tenaga manusianya. Dan setelah itu mungkin kita akan koordinasi dengan tim BPBD di sana sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi di Cianjur saat ini. Mungkin itu, Bang Abu. Nah, kalau dari segi infrastrukturnya sudah ada Kang yang kira-kira itu bisa membantu warga? Kalau untuk Cibinong, secara Cibinong ya, karena saya belum tahu tempat lain. Karena kebetulan juga antum di dapil 1 ya. Kalau Cibinong tuh alhamdulillah teman-teman sudah ada yang namanya di Turap, pinggir kali itu sudah ada. Sudah ada itu. Dan sekarang juga alhamdulillah juga nih Cibinong sedang memperbaiki kali-kali
Oh ini Normalisasi. 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 Ya, sekarang Kali Cibinong sedang dinormalisasi. Depan Cibinong juga insya Allah akan ada taman. Normalisasi sudah berjalan. Ya mudah-mudahan Nah, ini akan berdampak lebih baik untuk Cibinong. baik. Nah, ini menarik nih kalau kita bicara masalah normalisasi kali atau sungai gitu ya. Kemudian juga tadi Kang Sule sampaikan pembangunan taman-taman gitu ya di beberapa titik di daerah Cibinong. Cuman ini saya ya melihat, kalau saya melihat dalam kacamata masyarakat umum gitu ya, ini seringkali entah karena memang himbauan atau penyampaian dalam rangka memberikan kesadaran kepada warga gitu ya. Karena seringkali kali itu sudah bersih ada lagi gitu kan ya. Nah, terus juga taman oke, kita sepakat, saya melihat sendiri gitu ya bahwa memang pembangunannya luar biasa cepat dan bagus nih sekarang nih, katanya bagus tertata rapi gitu ya. Cuman beberapa bangunannya tuh sudah ada yang rusak, bahkan tidak lagi terawat. Nah, kira-kira nih seandainya nanti Kang Sule ataupun juga Pak Nana, kita berharap berdoa mudah-mudahan terpilih ya sebagai bagian daripada anggota Dewan DPRD 2 Kabupaten Bogor. Kira-kira apa nih yang bisa meningkatkan kesadaran warganya? Apa yang harus anggota Dewan lakukan gitu? Nah, semua berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi penanaman itu memang harus disosialisasikan namanya di pengajian, di setiap pertemuan, setiap acara harus diingatkan bahwa menjaga kebersihan itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul, sudah dibersihkan dari ini ada kasus lah. Ceritanya itu di Cibinong, di daerah Cibinong itu diberikan jaring. Jaring di kali. Oh iya. Untuk jaring sampah ya? Iya. Oke. Yang protes adalah di Nanghewer Mekar. Karena sampahnya itu tersangkut di mereka. Iya. Oke. Setiap di perumahan itu sudah diedukasi memilih sampah organik dan non-organik dan residu. Nah, pada saat kita buang ke bak sampah itu sudah memang sampah betul yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomis, misalnya dijual kembali. Seperti protes kita. Tapi itu mudah-mudahan sih memang butuh proses lah. Kita itu butuh proses untuk memperbaiki kesadaran orang, dan itu berkelanjutan. Tadi saya bilang, masjid, di pengajian, di tempat pertemuan harus diingatkan sampah itu menjadi tanggung jawab kita.